Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak tumis ikan asin klotok cabai hijau yang rasanya enak banget, bikin nagih, ngabisin nasi sebakul. Bahan-bahannya 250 gram ikan asin klotok yang sudah tak cuci bersih dan tak tiriskan, 100 ml air. Bumbu-bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris, 3 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, setengah ruas lengkuas, 10 biji cabai rawit, 100 gram cabai hijau, 2 biji cabai merah, 2 buah tomat, kaldu bubuk dan gula pasir secukupnya. Pertama kita goreng dulu ikan asinnya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan ikan asinnya. Kita goreng sampai matang dan kering. Ini ikan asinnya sudah matang dan kering, kita angkat, tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, lengkuas. Kita tumis sampai semuanya harum. Kalau semuanya sudah harum, kita masukkan cabai rawit, cabai hijau, cabai merah, tomat. Kita tumis sampai semuanya layu. Ini semuanya sudah layu, kita masukkan airnya. Lalu kita masukkan kaldu bubuk, gula pasir. Ini saya nggak pakai garam karena ikan asinnya sudah asin. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan ikan asin yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai bumbu-bumbunya meresap dan kuahnya menyusut. Baunya sudah enak banget, sudah sedep pol, bikin ngiler, perut langsung keroncongan. Dan jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Tumis ikan asin klotok cabai hijau sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia tumis ikan asin klotok cabai hijau sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Sedep, gurih, pedas, pokoknya benar-benar mantul pol. Buat makan nasi putih yang anget-anget iku enak luar biasa. Saking enaknya sampai nambah bolak-balik. Masaknya gampang, rasanya enak, bener-bener mantul pol. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan bikin gurami bakar yang rasanya enak banget, bikinnya gampang, bumbunya meresap, pokoknya bikin nagih. Bahan-bahannya 1 ekor ikan gurami, ini beratnya 300 gram yang sudah tak bersihkan dan tak cuci bersih. Tak kasih air jeruk nipis, sedikit garam untuk menghilangkan bau amisnya. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 2 siung bawang putih, 4 butir bawang merah, 2 butir kemiri, 1 ruas jahe, 5 biji cabai rawit, 5 biji cabai merah keriting, 3 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, cabai merah, cabai rawit. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis bumbunya. Selanjutnya kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan ketumbar bubuk, merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk, kita tumis bumbunya sampai matang dan tanah.
Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, jangan lupa untuk dicicipi biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Kemudian kita masukkan kecap manis. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata semuanya. Kalau sudah tercampur rata semuanya, kita angkat, sisihkan. Sekarang kita goreng ikan guraminya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan ikan guraminya. Kita goreng sampai matang, tapi tidak usah kering-kering. Ini ikan guraminya sudah matang, kita angkat. Untuk goreng ikan guraminya cukup seperti ini aja, nggak usah kering-kering. Langsung kita bakar. Kemudian kita bakar ikan gurami yang sudah digoreng. Ini saya sudah menyiapkan arang yang sudah bara. Kita taruh ikan guraminya di atas panggangan seperti ini. Lalu kita olesi ikan guraminya dengan bumbu oles yang sudah ditumis tadi ke seluruh badan ikannya sampai merata. Sisi baliknya juga sama, kita olesi dengan bumbu olesnya sampai merata. Kita bakar ikan guraminya sampai ada gosong-gosongnya. Kita balik ikannya supaya matangnya merata. Kita oles lagi dengan bumbu olesnya sampai merata. Ini ngolesnya berulang-ulang supaya bumbunya itu meresap sampai ke dalam-dalamnya. Kita balik lagi, sisi baliknya kita olesi lagi dengan bumbu olesnya. Ini baunya wis wangi banget, wis sedep, wis super gurih baunya. Karena ini tadi ikannya digoreng dulu, jadi lebih kokoh ikannya, nggak hancur dan cepat matang. Nah, ini gurami bakarnya sudah matang, kita angkat. Ikan bakar gurami siap disajikan dengan sambal dan lalapan biar makin mantul. Nah, ini dia ikan gurami bakar sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Bumbunya meresap, ikannya benar-benar lembut. Pokoknya enak pol. Ini cocok untuk acara malam tahun baruan, untuk acara bakar-bakaran. Bikinnya juga gampang. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan memasak gulai tahu tempe yang rasanya enak banget, sedap, gurih, pedas, bikin nagih. Bahan-bahannya 8 kotak tahu putih seharga 500-an yang sudah tak cuci bersih, tahu 1 tak jadiin 2, 1 papan tempe seharga 4.000 yang sudah tak potong-potong, 1 liter santan encer, 200 ml santan kental. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 4 siung bawang putih, 7 butir bawang merah, 1 sendok makan kemiri pecah, 1 ruas jahe, 2 ruas kunyit, 10 biji cabai rawit, 8 biji cabai merah. Ini cabai merahnya ukurannya kecil-kecil. Untuk bumbu tambahannya: 3 butir bawang merah yang sudah diiris tipis, 10 biji cabai rawit woto, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 1 batang serai yang sudah digeprek, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 sendok teh ketumbar bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kunyit, cabai merah, cabai rawit. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita goreng tahunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan tahunya. Kita goreng sampai matang dan berkulit.
Ini tahunya sudah matang dan berkulit, kita angkat tahunya, tiriskan. Kemudian kita goreng tempenya, kita masukkan tempenya, kita goreng setengah matang. Kalau tempenya sudah setengah matang, kita angkat, tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang merah irisnya dulu. Kita tumis bawang merahnya sampai harum. Kalau bawang merahnya sudah harum, kita masukkan bumbu halusnya. Lalu kita masukkan serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan santan encernya. Kemudian kita masukkan tahu tempe yang sudah digoreng. Lalu kita masukkan ketumbar bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan cabai rawit utuh. Kita masak sampai semuanya matang. Ini sering kita aduk-aduk sampai santannya mendidih supaya santannya nggak pecah. Kalau santan encernya sudah mendidih, kita masukkan santan kentalnya. Kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk terus sampai santannya mendidih supaya santannya nggak pecah. Dan ini kita masak sampai santannya benar-benar tanek supaya nggak cepet basi. Ini santannya sudah gemulak-gemulak, sudah benar-benar tanek. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Kulit tahu tempe sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia kulit tahu tempe sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas, pokoknya bener-bener mantul pol. Buat makan nasi putih sing anget-anget iku enake luar biasa. Masaknya gampang, rasanya yo enak pol. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan memasak ayam bakar bumbu merah yang rasanya enak banget. Bikin nagi, ngabisin nasi sebakul. Bahan-bahannya 1 ekor ayam yang sudah tak belah. Ini saya pakai ayam potong. Dan beratnya 1,5 kg yang sudah tak cuci bersih. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan 8 siung bawang putih, 15 butir bawang merah, dan ini semua sudah tak goreng. 200 gram cabai merah, 4 buah tomat, dan ini semua sudah tak rebus. Secukupnya kecap manis, garam, gula, dan penyedap secukupnya. Pertama kita kukus dulu ayamnya. Ini saya sudah menyiapkan panci kukusannya dan airnya sudah mendidih. Kita masukkan ayamnya. Kita tekan ayamnya supaya mekar biar nggak gulung ayamnya. Kita kukus selama 25 menit sampai ayamnya mateng. Kita tutup pancinya. Setelah 25 menit ayamnya sudah matang, kita buka tutup pancinya. Kita matikan kompornya dan ini kita biarkan agak dingin dulu, kita sisihkan. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, tomat, cabai merah dalam blender. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan garam, gula, dan penyedap. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek.
Ini bumbunya sudah matang dan tane. Jangan lupa untuk dicicipi biar pas rasanya. Untuk bumbu ayam bakar bumbu merah ini, rasa manis dan gurihnya itu harus benar-benar menonjol, harus benar-benar kerasa, supaya kalau dioleskan ke ayamnya itu ndak hambar. Jadi ayam bakarnya itu rasanya benar-benar enak banget. Dan ini kita matikan kompornya, dan ini siap kita gunakan untuk bakar ayam bakar, ikan bakar, tempe, atau jeroan juga bisa. Sebelum ayamnya dibakar, kita olesi dulu ayamnya dengan kecap manis seperti ini. Kita olesi semua ke seluruh ayamnya sampai merata. Sisi baliknya juga sama, kita olesi lagi dengan kecap manis sampai merata ke seluruh badan ayamnya. Ini supaya ayam bakarnya itu legit dan rasanya tambah enak. Nah, ini ayamnya sudah diolesi dengan kecap manis, siap kita bakar. Kemudian kita bakar ayamnya. Ini saya sudah menyiapkan arang yang sudah bara. Kita taruh ayamnya di atas panggangan seperti ini. Kita bakar sampai ada gosong-gosongnya. Kalau bawahnya warnanya sudah ada yang gosong-gosong, kita balik ayamnya. Lalu kita olesi dengan bumbu merahnya ke seluruh badan ayamnya seperti ini sampai merata. Kita balik lagi ayamnya. Sisi baliknya juga sama, kita olesi dengan bumbu merahnya sampai merata supaya bumbunya ini benar-benar meresap. Ini kita ngolesi bumbunya bolak-balik 2-3 kali olesan supaya bumbunya ini benar-benar meresap sampai ke dalam-dalam ayamnya. Kita balik lagi ayamnya. Kita olesi lagi ayamnya dengan bumbu merah. Ini olesan yang kedua. Ini baunya wis enak banget, wis gurih, sedap, wis merebak kemana-mana. Kita oles lagi dengan bumbu merahnya. Ini olesan yang ketiga. Ayam bakar bumbu merah sudah matang, kita angkat. Ayam bakar bumbu merah siap disajikan dengan sambal terasi dan lalapan. Nah, ini dia ayam bakar bumbu merah sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Bumbunya iki medok, pedas, manis, gurih, pokoknya benar-benar mantul pol. Buat makan nasi putih kok enaknya luar biasa. Ini cocok untuk menu sehari-hari, buat makan rame-rame, buat acara tahun baruan, bakar-bakar di malam tahun baru. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan memasak pesmol ikan nila yang rasanya enak banget. Bikin lagi boros nasi. Bahan-bahannya 500 gram ikan nila yang sudah tak bersihkan dan tak cuci bersih. Tak kasih air jeruk nipis, sedikit garam untuk menghilangkan bau amisnya. 1 bungkus santan instan ukuran 110 ml. Ini nanti kita pakai separuhnya aja. 300 ml air. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 3 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 2 butir kemiri, 1 ruas jahe, 2 ruas kunyit, 5 biji cabai rawit, 2 biji cabai merah. Untuk bumbu tambahannya: 2 biji cabai merah yang sudah diiris, 2 biji cabai hijau yang sudah diiris, 10 biji cabai rawit foto, 3 butir bawang merah yang sudah diiris tipis, 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris, 1 buah tomat yang sudah diiris-iris, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 batang serai yang sudah digeprek, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih,
bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, cabai merah, cabai rawit. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita goreng ikan nilanya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan ikan nilanya. Kita goreng sampai matang dan kering. Kalau ikan nilanya sudah matang dan kering, kita angkat, tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya dengan minyak yang sama, tapi ini minyaknya sudah tak kurangin. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah setengah matang, kita masukkan bawang merah irisnya. Ini bawang merah irisnya boleh ditumis dulu sampai harum. Kita tumis lagi sampai wangi dan tanek. Ini bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan airnya. Lalu kita masukkan santan instan separuh aja. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai santannya mendidih. Kalau santannya sudah mendidih, kita masukkan cabai rawit woto, cabai hijau, cabai merah. Lalu kita masukkan ikan nila yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk, kita masak sampai bumbu-bumbunya meresap. Kemudian kita masukkan tomat dan daun bawangnya. Kita masak tomat dan daun bawangnya sampai layu. Kalau yang kepingin kuahnya lebih kental, ini boleh diasatin lagi. Tapi ini saya tak bikin ada kuahnya supaya kalau buat makan nasi itu lebih enak, lebih sedap. Dan jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Pesmol ikan nila sudah matang, siap disajikan. Nah ini dia, pesmol ikan nila sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, ada pedes-pedesnya. Pokoknya bener-bener mantul pol. Buat makan nasi putih sing anget-anget iku enake luar biasa. Masak yo gampang, rasane yo enak, juara pol untuk rasa. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan memasak garang asem ayam yang rasanya enak banget, sedap, gurih, seger, mantul. Bahan-bahannya 750 gram ayam yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih, 800 ml santan. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 5 siung bawang putih, 7 butir bawang merah, 3 butir kemiri, 1 ruas kencur, 1 ruas jahe, 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh merica. Bumbu yang diiris-iris: 8 biji cabai rawit woto, 7 biji cabai rawit yang diiris, 3 buah tomat hijau, 3 buah tomat merah, 6 buah belimbing wolo, 4 biji cabai hijau, 4 biji cabai merah, 2 batang daun bawang. Untuk bumbu cemplungnya: 4 lembar daun salam, 2 batang serai yang sudah digeprek, 2 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 1 keping kecil gula merah, garam dan kaldu bubuk secukupnya. Siapkan daun pisang secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan merica, ketumbar, bawang putih, bawang merah, kemiri, kencur, jahe. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan.
Kemudian kita masukkan serai, lengkuas, daun salam. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk, kita masak ayamnya sampai berubah warna. Kalau ayamnya sudah berubah warna, kita masukkan santannya. Kita aduk-aduk, kita masak sampai santannya mendidih. Ini sering kita aduk-aduk sampai santannya mendidih supaya santannya nggak pecah. Ini santannya sudah mendidih, kita masukkan gula merah, garam, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai ayamnya matang. Nah, ini ayamnya sudah matang. Jangan lupa untuk dicicipi biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita masukkan bumbu yang diiris-iris. Kita masukkan tomat hijau, belimbing wulu, tomat merah, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit utuh, cabai rawit iris, daun bawang. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau bumbu irisnya ini sudah masuk, kita masak sebentar, lalu kita matikan kompornya karena ini mau dikukus. Selanjutnya garang asemnya kita kukus. Ini saya pakai wadah baskom seperti ini, lalu kita alasi dengan daun pisang seperti ini biar wangi, biar aroma daun pisangnya itu ada. Kita rangkap, kita lapisi lagi daun pisangnya. Jadi ini 3 lembar daun pisang supaya nggak pecah, supaya nggak bocor. Ini tadi daun pisangnya sudah tak layukan, tak bakar di atas kompor supaya daun pisangnya itu lemes. Kemudian kita masukkan ayam yang sudah dimasak tadi. Kita masukkan satu persatu, kita masukkan semua bumbu dan kuah-kuahnya. Ini saya ngukus garang asamnya nggak tak bungkus satu persatu supaya lebih praktis, biar cepat. Langsung kita tuang kuahnya, kita tuang semua supaya ayamnya ini terendam kuah semua. Dan ini siap kita kukus. Lalu kita kukus garang asemnya. Ini saya sudah siapkan panci kukusannya dan airnya sudah mendidih. Kita masukkan garang asemnya seperti ini. Di atasnya kita tutup dengan daun pisang supaya aroma daun pisangnya itu lebih wangi, lebih kuat. Kita tutup pancinya. Kita kukus kurang lebih 25 menit supaya ayamnya lebih empuk dan bumbunya lebih meresap. Setelah 25 menit garang asem ayam sudah matang. Kita buka tutup pancinya, kita matikan kompornya. Ini baunya wis enak banget, wis super sedap. Dan ini kita biarkan uap panasnya hilang dulu, baru kita angkat. Kita buka daun pisangnya, hasilnya seperti ini. Ini beneran baunya wangi banget, langsung mengundang perut keroncongan. Garang asem ayam siap disajikan. Nah, ini dia garang asem ayam sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas, ada asemnya, jadi benar-benar seger pol. Ini dimakan pakai nasi putih yang hangat itu enaknya luar biasa. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan memasak balado teri kacang yang rasanya enak banget, garing, gak alot, bikin nagi. Bahan-bahannya 150 gram teri tawar yang sudah tak cuci bersih dan tak tiriskan, 250 gram kacang tanah yang sudah dicuci dan ditiriskan. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 5 siung bawang putih, 10 butir bawang merah, 1 genggam cabai rawit merah, 150 gram cabai merah keriting. Bumbu tambahannya:
3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 3 sendok makan air asam jawa, 2 keping kecil gula merah, garam, gula pasir, kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita goreng dulu kacangnya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan kacangnya. Kita goreng kacangnya sampai matang dan kering. Kita gunakan api sedang aja supaya kacangnya nggak cepet gosong, sambil kita aduk-aduk terus supaya matangnya merata. Kalau kacangnya sudah matang dan kering, kita angkat, tiriskan. Lalu kita goreng ikan teriknya. Kita masukkan ikan teriknya. Kita goreng ikan teriknya sampai matang dan kering. Kita gunakan api sedang juga, sambil sering kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Ini teriknya sudah matang, sudah garing. Kita angkat, tiriskan. Lanjut kita goreng bumbu yang akan di blender. Kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Kemudian kita masukkan cabai merah, cabai rawit. Ini cabai-cabainya sudah tak potek-potek biar tidak meletus-meletus. Kita goreng sampai semuanya matang. Kalau semuanya sudah matang, kita angkat. Dan ini kita dinginkan dulu baru kita blender. Setelah dingin kita masukkan semua bumbu yang sudah digoreng tadi. Dan ini bumbunya sudah tak tambahin minyak. Kita masukkan sekalian minyak-minyaknya. Kita masukkan semua. Kita blender sampai halus. Ini bumbunya sudah halus, siap kita tumis. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan daun salam, daun jeruk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan gula merah, garam, gula pasir, kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai gulanya larut. Ini gulanya sudah larut, kita masukkan air asam jawanya. Kita aduk-aduk. Kita masak sampai air asamnya ini benar-benar asat dan mengaramel bumbunya. Ini gunanya air asam jawa itu supaya ikan teri dan kacangnya itu awet kriuk, nggak cepat melempem. Kalau bumbunya sudah matang, sudah mengaramel, jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya dan ini kita dinginkan dulu. Setelah bumbunya benar-benar dingin, kita masukkan kacang yang sudah digoreng, ikan teri yang sudah digoreng juga. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini gunanya bumbunya didinginkan dulu itu supaya ikan terinya dan kacangnya itu enggak alot, tetap renyah, kriuk. Jadi bumbunya harus benar-benar dingin. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata semua bumbu-bumbunya. Balado teri kacang sudah jadi, siap disajikan. Nah ini dia balado teri kacang sudah jadi, sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Sedap, gurih, pedas, manis, pokoknya benar-benar enak banget. Ini terinya nggak alot, tetap kriuk, awet sampai berminggu-minggu. Pokoknya benar-benar mantul pol. Buat makan nasi yo enak, buat cemilan yo enak. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.